Baik Sobat SMK, kali ini kita akan belajar elemen 5, dokumen berbasis digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel OTKP SMK Negeri 2 Kota Kediri. Sobat SMK, kali ini saya akan berbagi tentang materi pelajaran yang dipelajari di kelas 10 semester genap pada kurikulum SMK Pusat Keunggulan, khususnya program keahlian MPLB atau Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Kira-kira materi pembelajarannya apa saja ya yang dipelajari di kelas 10 ini, khususnya semester genap ya. Baik, Bapak Ibu guru serta anak-anak semua, program keahlian Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis akan belajar pada capaian pembelajaran 5, elemen 5 yang berbunyi, pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami tentang dasar-dasar prosedur penanganan dokumen, jenis peralatan pengelolaan dokumen, prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital sesuai sistem yang digunakan di dunia kerja. Dari capaian pembelajaran elemen 5 ini, materi-materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, dasar-dasar prosedur penanganan dokumen. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan jenis peralatan dokumen. Kemudian yang ketiga, menjelaskan prosedur penyimpanan dokumen berbasis digital sesuai sistem yang digunakan dunia kerja. Nah, anak-anak semua, sebelum kalian belajar tentang prosedur penanganan dokumen, kalian harus memahami dulu tentang jenis-jenis dokumen. Baik, kita lanjutkan untuk materi inti dari elemen 5. Setelah kalian memahami tentang jenis-jenis dokumen, nah sekarang bagaimana prosedur tentang penanganannya? Baik anak-anak semua, perhatikan penjelasan berikut ini. Prosedur itu merupakan perbuatan atau cara kerja dalam segala tindakan atau proses, menurut The McGuire dalam Edi Junaidi. Penanganan dokumen artinya adalah kegiatan-kegiatan administratif yang harus dilalui dalam pengelolaan surat atau dokumen, baik yang diterima maupun yang dikirimkan kepada pihak lain. Kegiatan administratif apa yang berhubungan dengan pengelolaan dokumen? Nah, bagaimana langkah-langkah penanganan surat masuk maupun keluar menggunakan buku agenda ini? Oke, perhatikan diagram berikut atau bagian berikutnya. Kegiatan dimulai dari penerimaan surat. Ya, kita mulai dari surat masuk dulu. Penerimaan surat itu langkah atau tugas yang harus dilewati adalah surat diterima oleh bagian resepsionis atau satpam biasanya, yaitu dia tugasnya meneliti ketepatan alamat yang dikirimkan kepada kita, kemudian menandatangani bukti penerimaan surat yang dibawa oleh kurir atau pengirim, kemudian menyerahkan surat ke tata usaha. Ya. Nah, ini awal kegiatan dari penerimaan surat. Yang kedua, setelah surat diterima, surat akan disortir oleh bagian resepsionis atau penerima surat. Ya, surat
dipisah-pisahkan berdasarkan jenisnya. Apakah itu surat pribadi, surat dinas, ya, surat rahasia, dan sebagainya. Baik, yang ketiga, setelah disortir, dilakukan pencatatan surat. Nah, yang dicatat di sini adalah surat penting, ya, surat dinas penting. Kalau misalnya surat pribadi atau surat rahasia, disampaikan langsung kepada yang dituju pada alamat surat. Sedangkan jika surat penting, nah ini surat dinas penting akan dicatat pada buku agenda. Ini contoh buku agendanya, ya. Nanti untuk penjelasan buku agenda akan kita pelajari di kelas 11. Baik, yang penting adalah kalian mengetahui bentuknya atau perkiraannya seperti apa sih buku agenda itu. Ya, buku agenda itu ada 3, yaitu buku agenda berpasangan, buku agenda kembar, dan buku agenda tunggal. Nah, buku agenda berpasangan itu yang masuk bagian kiri, sedangkan surat keluar, mencatat surat keluar ada di bagian kanan. Nah, ini makanya disebut berpasangan, ya, antara masuk dan surat keluar itu bersebelahan. Sedangkan buku agenda kembar itu berarti ada 2 buku. Satu buku untuk mencatat surat masuk dan satu buku yang lain dipakai untuk mencatat surat keluar. Sedangkan satunya lagi buku agenda tunggal, artinya pencatatan surat masuk dan keluar itu dalam satu buku. Jadi masuk dan keluar jadi satu. Pencatatannya berdasarkan tanggal masuknya. Nah, setelah dicatat pada buku agenda, surat diberi stempel agenda. Kemudian memberikan tanda garis bawah pada hal-hal penting yang ada di surat. Setelah surat diberikan garis bawah, kemudian surat dilampiri lembar disposisi rangkap 2. Ini contoh lembar disposisinya. Bentar ya, nggak bisa ya. Lembar disposisi, oke. Nah, ini contoh lembar disposisi seperti ini. Ini biasanya dibuat rangkap 2. Bagaimana nanti cara pengisiannya akan kita pelajari pada hard skill, ya, kompetensi atau keterampilan di kelas 11. Baik. Nah, kegiatan selanjutnya setelah surat dicatat, surat akan diarahkan, ya. Di sini setelah surat di pengarah atau di pimpinan, pimpinan akan mengisi instruksi pada lembar disposisi dan menunjuk kepada siapa surat tersebut akan ditindaklanjuti. Nah, di sini tadi pada lembar disposisi, maaf ya, bentar. Pada lembar disposisi, nah ini setelah dilampiri lembar disposisi, pimpinan akan memberikan instruksi, ya. Di sini kemudian surat itu diteruskan kepada siapa, dicatatkan di sini. Oke. Baik. Kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penyampaian surat. Setelah surat diisi lembar disposisinya oleh pimpinan, surat itu akan disampaikan kepada pihak yang ditulis pada lembar disposisi untuk ditindaklanjuti.
Kemudian penerima surat tadi menandatangani buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern ini dibawa oleh bagian pengarah surat dari perusahaan ya. Jadi buku ekspedisi ini dibuat untuk mengirimkan surat yang ada di dalam perusahaan atau antar unit dalam perusahaan. Contohnya seperti ini. Lemot ya. Nah, ini buku ekspedisi ekstern, bentuknya hampir sama, ekstern dan ekstern ya. Jadi buku ekspedisi intern ini akan diparaf oleh pihak yang menerima surat. Baik, kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah surat disampaikan kepada pihak yang menerima, kemudian kalau surat itu perlu dibuatkan surat balasan, maka proses selanjutnya adalah surat keluar. Tapi jika surat itu tidak perlu ditindaklanjuti, maka tahap berikutnya adalah surat akan disimpan. Ya, ini ya, surat masuk yang telah diproses akan disimpan sebagai arsip. Baik, kita lanjutkan untuk surat keluar. Penanganan surat keluar dengan buku agenda, bagiannya dapat dilihat sebagai berikut. Karena surat keluar, maka proses yang awal itu adalah kegiatan pembuatan dan persetujuan konsep surat. Pembuatan surat yaitu yang pertama, konsep itu dibuat oleh pimpinan atau konseptor atau unit yang ditunjuk untuk membuat suratnya. Kemudian konsep yang sudah dibuat diperiksa, kemudian kalau sudah disetujui, pimpinan akan memberikan paraf pada konsep tersebut. Setelah konsep dibuat, langkah selanjutnya adalah surat akan dicatat di buku agenda. Seperti yang tadi ya, tujuannya adalah untuk dimintakan nomor agenda keluar. Jika surat sudah siap, kemudian langkah berikutnya adalah surat akan diketik, ya, konsep tadi akan diketik dan dilakukan pemeriksaan suratnya. Konsep diketik rapi, kalau perlu dibuat tembusan, dibuatkan tembusannya, kemudian diperiksa jika terjadi ada salah pengetikan. Baik, berikutnya surat yang sudah jadi atau surat yang siap untuk dikirim itu sebelumnya ditandatangani oleh pimpinan, ya. Ditandatangani oleh kemudian diberi stempel dan dilipat sesuai ketentuan. Kemudian setelah itu surat akan disampaikan kepada bagian ekspedisi. Ini ya, surat yang sudah dilipat diberi sampul, ya, diberi stempel. Biasanya kalau surat itu belum dilipat atau belum di stempel, itu bagian pengirim, ya, bagian penyampai itu tugasnya adalah melengkapi kebutuhan surat. Kemudian surat dikirimkan kepada pihak yang dituju dan pihak yang menerima surat itu menandatangani buku ekspedisi ekstern. Selanjutnya langkah terakhir adalah surat salinan itu akan disimpan di bagian penyimpanan, sedangkan surat asli tadi dikirim, ya. Surat salinannya atau konsepnya disimpan sebagai arsip. Ini adalah prosedur penanganan surat keluar, mulai dari pembuatan konsep sampai penyimpanan arsip. Baik, kita lanjutkan
penanganan dokumen surat masuk dan keluar menggunakan kartu kendali. Kalau sebelumnya menggunakan buku agenda, sekarang kita pelajari tentang penanganan menggunakan kartu kendali. Bagaimana langkah-langkahnya? Baik, ini dalam bentuk gambar ya. Saya jelaskan dari alurnya atau prosedurnya. Sebentar, saya aktifkan dulu pointernya. Nah, penanganan surat masuk menggunakan kartu kendali diawali dari penerimaan surat. Ya. Ketika kita menerima surat, langkah pertama sama seperti buku agenda tadi ya. Diterima oleh bagian penerima, kemudian dipilah-pilah sesuai jenisnya. Ya. Setelah surat itu diterima, kemudian penerima menandatangani buku ekspedisi pada kurir pengirim. Berikutnya adalah surat akan diberikan kepada bagian pencatat. Ini langkah kedua. Di bagian pencatat, surat akan dilampiri 3 lembar kartu kendali. Ya. Kartu kendali 1 berwarna putih, kartu kendali 2 berwarna kuning, kartu kendali 3 berwarna merah. Baik. Selanjutnya, setelah surat di bagian pencatat, kemudian kartu kendali dicatat ya. Di sini isinya kartu kendali dicatat, dilengkapi, kemudian dikirimkan kepada bagian pengarah. Pada bagian pengarah, surat beserta kartu kendali 1, 2, dan 3 akan dicek, diperiksa kebenarannya, cara mengisi kartu kendali. Sebentar, ini saya tunjukkan bagaimana bentuk dari kartu kendali. Kartu kendali itu seperti ini ya. Biasanya rangkap 3, yaitu berwarna putih, kuning, dan merah. Ya, lembar pertama berwarna putih. Nah, ini contoh pengisiannya. Nanti akan diperiksa oleh bagian pengarah. Jika sudah, maka kartu kendali 1 itu akan ditinggal di pengarah. Ya. Sedangkan surat beserta kartu kendali 2 dan 3 akan dikirimkan ke tata usaha atau sekretaris. Oleh sekretaris akan dilampiri lembar disposisi rangkap 2 berwarna putih dan kuning. Nah, kemudian kartu kendali 2 ditinggal di TU atau sekretaris, sedangkan surat beserta kartu kendali 3 serta lembar disposisi 1 dan 2 dikirimkan ke pimpinan. Oleh pimpinan, lembar disposisi itu akan dijawab dituliskan instruksinya berupa tindak lanjut dari surat masuk tersebut. Setelah lembar disposisi diisi, maka kartu kendali beserta lembar disposisi 2 diserahkan kembali ke TU. Ya. Kemudian lembar disposisi 1 dan 2 beserta kartu kendali 3 yang sudah diisi oleh pimpinan diparaf dan dituliskan tindak lanjutnya, maka akan dikirimkan ke bagian sekretaris lagi. Oleh sekretaris, surat beserta lembar disposisi 1 itu akan dikirim ke bagian pelaksana atau yang bertugas untuk menjawab atau memproses surat masuk tersebut. Baik, kemudian tadi kan
di TU itu menyimpan kartu kendali kedua. Nah, kartu kendali kedua itu akan diserahkan ke bagian pengarah untuk diberikan ke bagian penata arsip. Sedangkan di TU itu akan menyimpan kartu kendali 3 dan lembar disposisi 2. Baik, langkah terakhir, setelah surat dibuat balasannya atau diproses oleh bagian pelaksana, surat beserta lembar disposisi 1 diserahkan kembali ke TU atau sekretaris untuk disimpan. Pada penanganan surat keluar dengan kartu kendali diawali dari unit pengolah. Unit pengolah membuat surat beserta tembusannya dan dilampiri 3 lembar kartu kendali. Kartu kendali 1 putih, kemudian kartu kendali 2 kuning dan merah kartu kendali 3. Surat beserta tembusannya diserahkan kepada pencatat untuk dicatat, distempel, kemudian kartu kendali juga diparaf, dibubui paraf. Selanjutnya, kartu kendali 3 itu ditinggal di unit pengolah. Surat yang ada pada pencatat yang sudah dilengkapi dengan stempel, sampul, dan sebagainya dikirim kepada ekspeditur untuk disampaikan kepada alamat tujuan. Selanjutnya, tembusan yang sudah diproses dikembalikan kepada unit pengolah untuk disimpan bersama kartu kendali 3. Kemudian kartu kendali 1 diserahkan kepada pengarah dan disimpan oleh bagian pengarah sebagai kontrol. Berikutnya, kartu kendali 2 yang berwarna kuning yang telah diparaf tadi, kemudian dikembalikan kepada pengolah, selanjutnya akan dikirim ke penata arsip untuk disimpan. Baik, jadi setelah surat itu memasuki masa inaktif, kartu kendali 3 dan tembusan itu akan diserahkan kepada penata arsip untuk disimpan dan kartu kendali 2 diberikan kepada unit pengolah. Itu ya. Jadi prosedur penanganan surat keluar dengan kartu kendali itu dimulai dari unit pengolah dan berakhir pada penyimpanan kartu kendali dan tembusan di penata arsip serta terkirimnya surat kepada alamat yang dituju. Baik, itu prosedur penanganan surat. Nanti untuk surat biasa, surat rahasia, ya kita buatkan video tersendiri. Terima kasih. Jika ada hal yang kurang jelas, kita bisa sharing. Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.